Halo guys, channel Asrikulah lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asrikulah dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Like a nightmare that's made for me. Don't somebody want to die too fast. Kembali lagi di channel Asrikulah dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Villarreal nih. Jadi kita bakal menjamu Villarreal di tanggal 28 November 2021 di hari Minggu. Ya, jadi sebelum itu kita lihat dulu ya untuk posisi sementara nih di standing La Liga. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, Valencia berhasil menduduki posisi pertama dengan selisih 1 poin dari Barcelona ini karena Barcelona kemarin di laga El Clasico kan sempat imbang tuh dengan Madrid kan. Jadi tentunya Barcelona hanya nambah 1 poin dan juga Valencia ini nambah 3 poin karena dia menang ya. Jadi untuk sementara pemimpin La Liga ini dipimpin oleh Valencia dan kita masih tetap di posisi ke 4 ya dengan selisih 3 poin dari ini selisih 3 poin nih karena kita baru main 13 pertandingan, belum main ke pertandingan ke-14. Oke, bentar. Kemarin kan udah selesai main di La Liga itu, tapi Barcelona tetap di posisi pertama, yang artinya ini dia kayaknya seri lagi deh di pertandingan ke-14-nya itu. Makanya ini tuh ada 3 sekarang imbangnya ya. Ini nih 3 imbang kemudian 1 kali kalah. Wah, ini berita bagus nih. Jadi artinya kalau kita menang di sini otomatis kita udah di posisi kedua. Jelas dong. Karena walaupun poin kita sama dengan Barcelona, ini tetap kita lebih unggul dari segi goal difference. Itu jelas sih, Madrid banyak banget golnya dan sangat menguntungkan tentunya untuk Madrid. Ya, top scorer masih Mbappe lah ya, masih jauh banget lah dari Felix. Nah, kita hadir dulu press conference-nya. Dan mungkin untuk teman-teman yang nggak nonton kemarin ya episode El Clasico itu, ya di situ sebelum El Clasico dimulai itu ada kabar buruk dari tim medis Real Madrid mengenai Lautaro Martinez yang harus absen selama 4 bulan karena cedera ACL. Ya sebenarnya bukan salah kita juga sih, bukan main pada saat main di Madrid dia cedera. Dia mainnya pas ini pertandingan nasional internasional Argentina itu. Pokoknya dia membela negaranya di situ dan dia harus cedera. Wah, itu sangat sebenarnya cukup merugikan Madrid sih, karena Lautaro juga bisa dibilang sejauh ini cukup berkontribusi untuk Madrid. Walaupun memang kadang-kadang kita agak kesusahan untuk menentukan siapa nih yang bakal kita pasang sebagai striker ya. Apakah si Lautaro-nya Jovic? Kalau Mbappe udah nggak bisa disebut lagi karena memang dia pemain utama kan. Pelapisnya Mbappe aja nih yang agak bingung biasanya antara Jovic dengan Lautaro. Tapi kalau Jovic kan role-nya masih aman lah, masih rotation, masih ya artinya pemain rotasi kan. Jadi nggak terlalu menuntut juga sering dimainkan. Ini Lautaro sih yang important kalau nggak salah itu role-nya. Oke, di sini saya bakal ganti permanen formasinya sebelum kita menghadapi Valencia. Di sini saya mau pakai formasi 4-3-3 yang holding aja. Mana nih? 4-3-3. Nah, ini holding ya. Kalau flat kayak gini, ini holding. Oke, saya permanenkan ini. Kemudian untuk ini aja sih. Ya nggak ada yang dirubah untuk dari dari line up-nya. Tetap line up utama kayak gitu. Cuman mungkin Ramos aja sama Militao yang sering ditukar-tukar ya, karena role-nya masih sama important, jadi harus bagi mereka. Harus dibagi mainnya. Ya, kita pakai baju putih pastinya karena kita home, dan kita masuk ke tim manajemen dulu. Oke. Jadi ini dia, kemarin kan kalau nggak salah Jovic main di pertandingan UCL kan itu. Jadi di sini Mbappe dulu lah turun. Kemudian untuk Rodrigo pastinya main, Neymar juga sama karena Vinicius lagi cukup kelelahan. Ini aja sih mungkin squad inti kita masukin. Oh bentar, si Varane kita, aduh Ramos juga kelelahan. Oh mungkin ini
Masukin Unai Nunes aja tuh. Nah, Unai Nunes kan baru dengan Militao. Vallejo juga boleh sih ini. Gantiin aja Ramos ini. Alexander Arnold mungkin kita mainkan Odriozola sih. Enggak. Lebih berkurang stamina-nya Odriozola ternyata. Oke, berarti Arnold main. Kemudian kiper mungkin saya lebih sering mainin Lunin aja daripada Courtois nih. Oke, ini aja mungkin ya untuk line up-nya. Vinicius jangan dulu dah. Naikin si Federico Valverde boleh sih. Ya, ini aja mungkin untuk starting lineup dan kita langsung gas aja ke pertandingan. Let's go. Oke, dan ini dia. Hujan sih ini. Gerimis. Enggak sih kayaknya nggak ada. Oh hujan ya itu, ada bintik-bintiknya tuh, bintik-bintik air. Ini mendung banget sih cuacanya. Ya, kalian bisa lihat ya, top scoring timnya 59. Ya, apakah kita bakal bisa menyalip Barcelona setelah pertandingan ini? Walaupun menyalip sih nggak terlalu puas juga ya, karena belum menduduki puncak klasemen gitu loh. Tapi at least kita menyalip Barca di La Liga itu suatu kegembiraan yang luar biasa sih untuk Madrid. Oke, 4-3-3 ya formasinya dengan, ya ini sudah saya benarkan posisinya karena beberapa dari kalian juga bilang kemarin, Bang, itu posisinya Mbappe kasih di ST bukan CF. Kalau formasi yang sebelumnya 4-3-3 gitu itu formasinya CF bukan ST. Jadi kalau striker agak ke depan dikit lah ya dibanding CF itu. Lagian Madrid nggak punya CF sih kalau nggak salah selain Eden Hazard. Benzema kayaknya ST sih dulu. Oke, kita mulai kick off babak pertama nih. Unai Nunes kasih ke Eder Militao. Ferland Mendy. Eder Militao, Casemiro. Alexander Arnold, Kylian Mbappe sana. Fabian Ruiz. Oh my god, serangan pertama Real Madrid. Tendangan kaki kanannya, astaga, melebar sih. Aduh. Oke, di menit keempat tadi kita udah mengancam gawang dari Villarreal nih. Mendy bagus banget tadi dia. Responnya langsung maju ke depan. Astaga. Lagi-lagi Fabian Ruiz salah tadi. Cazorla. Simon maksudnya. Campos. Aduh, come on. Alexander Arnold. Aduh. Lolos lagi. Rodrigo. Oh my god, lolos dia. Ada Neymar Junior di sana. Caceres, Santi Cazorla. Itu bener nggak sih Santi Cazorla itu? Kayaknya bener sih. Mendy. Nah. Paul Pogba kasih ke sisi kanan, kasih lari itu Rodrigo. Nah, Mbappe. Come on Mbappe. Come on. Sangat mulus tadi. Lagi-lagi pemain muda kita ini.
nggak sia-sia sih kita datangkan dia dari PSG ya. Soalnya menurut saya sendiri sih sekarang ya untuk posisi strikernya Madrid itu setelah Ronaldo pergi tuh nggak kurang gimana ya gitu, kurang tajam aja menurut saya gitu. Jovic sih oke ya Jovic, cuman dia oke-nya pada saat di klub lamanya gitu. Pas main di Madrid saya belum melihat dia kayak ngeluarin potensial yang dia miliki. Belum ini sih. Nah, oh my god, waduh nggak gol, aduh. Itu Jovic. Benzema juga kayaknya nggak terlalu gimana gitu sebagai striker dia. Menurut saya dari dulu Benzema itu kurang. Bagus sih bagus, cuman untuk seorang striker di tim seperti Madrid tuh kurang sih dia. Kurang greget gitu. Oke, Casemiro. Nah, Neymar Junior di tackle, tapi Neymar masih menari-nari dia. Neymar, blessing tadi, cuman masih melebar dikit ya. Wah, agak bagus pergerakan Neymar hari ini. Ini saya gerakin dia kayak ringan aja gitu, nggak sama pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mbappe, Fabian Ruiz tuh, Ferland Mendy. Wah, dari Militao. Waduh, oke, Villarreal mencoba membangun serangan nih. Simon, Cazorla, balik lagi ke Simon, kasih ke ada Neymar dan Mendy di sana. Udah Nunes umpan ke Alexander Arnold, balik lagi. Kita coba kasih lebar ke kiri dulu tuh. Ferland Mendy kasih aja ke Neymar tuh bolnya. Lagi-lagi, bukan sebuah pelanggaran. Lazaro. Oke. Rodrigo. Ayo Rodrigo. Paul Pogba. Come on. Oh my god, Pogba. Nah, masih dapat Pogba. Balik ke belakang dulu. Oke. Ayo, umpan ke belakang dulu ya. Itu bahaya banget tadi kalau berhasil direbut pemain Villarreal. Sini. Pemain dari Villarreal. Oke. Nah. Oke. Waduh. Oke, Ferland Mendy. Fabian Ruiz. Waduh, Fabian Ruiz. Oh my god. Terjatuh tadi juga Mbappe itu. Nah, Fabian Ruiz, astaga. Masih bisa ditepis cuy. Oke, Paul Pogba mencoba tadi. Rodrigo. Aduh. Masih belum berbuah gol. Ya, agak susah sih. Bukan kaki kiri ya Rodrigo-nya. Kalau mungkin Gareth Bale di situ tadi lumayan bisa sih itu. Oke, come on. Menit ke-45 sekarang. Nah, Mbappe. Ayo Mbappe. Mohon Kylian Mbappe. Oh my god. Asenjo masih bisa di... Aduh, padahal udah placing itu loh. Kurang ke pojok sih.
Neymar, ada Mbappe lagi-lagi, dan oke ya, sepertinya udah selesai. Wah. Oke, ini siapa? Atletico versus Granada nih. Belum ada skor sih. Oke, kita langsung aja mulai kick off babak kedua. Cazorla, Seseri ini masih 1-0. Tumben nih Madrid nggak ngebantai ya. Biasanya langsung berapa gol tuh di babak pertama. Nah, ayo dong Rodrigo. Bisakah Rodrigo juga mencetak 1 gol untuk Madrid? Aduh. Kipernya juga lumayan sih nih. Paul Pogba. Aduh. Unai Nunes. No. Dapat Arnold. Nice. Wah. Mendingan biarin out aja tadi kalau kayak gitu. Lazaro. Oke, Lazaro lagi-lagi. Oke, Ferland Mendy. Nah, counter attack yang cukup cepat dari Real Madrid. Ayo kemana Madrid? Rodrigo kasih ke Mbappe. Aduh. What? Ya, pergantian pemain dari Villarreal. Nah, kita nanti aja lah ganti pemain. Oke, Neymar di sana, ada Mbappe lagi-lagi mencoba. Oke, kemauan Paul Pogba nih, dapat nih. Aduh, masih pelan ya. Ini corner kita udah 5 kali loh corner. Senjo. Nah, dapat lagi kan Madrid. Oke, Mbappe, come on, Mbappe, Kylian Mbappe. Astaga, what the, aduh itu parah sih, nggak masuk loh. Kacau sih. Bentar, kita ganti Pak Ben Ruiz dulu dengan Asensio. Kemudian saya mau istirahatin Rodrigo aja, kita masukin Kubo nih. Mbappe kita ganti aja kali ya dengan Jovic nih. Udah beberapa kali peluang tadi yang didapatkan Mbappe, tapi cuma 1 doang yang bisa berbogol. Ya nggak apa-apa, kita masukin Jovic aja. Oke, Ferland Mendy. Neymar Junior sekarang. Neymar. Duh. Oke, come on. Masih Neymar. Coba Neymar, oke. Lolos dia. Come on Neymar. Come on. Masih ditepis. 1 tangan dari kiper Villarreal. Ayo dong, gol kedua nih. Luka Jovic. No. Aduh. Nah, dapat lagi. Aduh, Saceres. Lazaro. Cazorla. Nah. Nah, kosong tuh. Astaga. Peluang banget untuk Jovic itu, padahal udah bagus posisinya. Ya. Nah, dapat lagi dong. Nah, Neymar Junior, oke. Bisa nih. Kasih lagi ke Jovic tuh. Oh my god. Masih bisa ditinju sama kiper dari Villarreal. Marco Asensio. Oh, Asensio. Gila. Tendangan yang luar biasa keras. Dan gak ada pemain dari Villarreal yang mencoba untuk menutup ruang tembak dari Asensio tadi. Wah, mantap sih.
Nah ini saya sukanya Asensio kalau kita pasang di posisi CM, dia lebih bebas untuk melakukan tendangan-tendangan jarak jauh kayak gitu. Empat gol di La Liga. Oke, Marco Asensio berhasil membuat Madrid unggul 2-0 sekarang atas Villarreal. Wow. Cazorla, Pellegrini, Caceres, Simon. Oke, Casemiro. Aduh. Santi Cazorla. Oke, Andre Lunin. Oke, Casemiro itu. Bisakah? Neymar Junior. Oke, Neymar. Neymar mencoba melewati pemain. Oke, Neymar. Oh, masih Neymar. Neymar juga. Astaga, masih belum gol. Neymar. Asensio. Marco Asensio. Wah, giliran Asensio aja langsung aja gol itu. 3-0 loh. Oke, kali ini pakai kaki kanan Asensio. Wah, padahal Neymar tadi udah bagus banget pergerakannya, cuman masih bisa ditepis tendangannya. Aduh. Oke, brace dong, man of the match nih bisa jadi Asensio hari ini. Baru masuk di babak kedua langsung mencetak 2 gol. Oke, 3-0 sekarang. Apakah bisa hat-trick Marco Asensio dengan sisa menit-menit terakhir? Nah, Asensio lagi-lagi, come on. Asensio, si Luka Jovic tuh. Oke, Ferland Mendy. Wah, astaga, masih nggak masuk loh. Aduh, itu udah kosong banget tadi. Pellegrini, Otavio, Simon, Nunes. Astaga, oke. Arnold, Tagovailoa Kubo, Paul Pogba, Luka Jovic. Kasih ke Pogba tuh. Paul Pogba, Asensio, Neymar maksudnya, astaga. Dan akhirnya itu tadi saya ngarahin ke ini loh. Asensio sebenarnya. Cuman entah kenapa lari ke Neymar. Ya udahlah, siapapun yang mencetak gol ya udah. Saya ngeliatnya Asensio tadi, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini saya agak sebenarnya bisa sih Pogba tadi melakukan shooting ya, cuman entah udah beberapa kali tadi kalau kita melakukan shooting dari jarak-jarak kayak gitu, kayak Mendy tadi kan baru-baru itu gagal. Jadi saya kepikiran langsung passing aja dah ke orang yang bener-bener cukup kosong posisinya kayak Asensio tadi, dan ternyata Neymar juga langsung menerobos tadi. Dapatkan bola langsung dia shooting dan gol. 4-0 di babak kedua, kita baru panas nih. Di babak pertama tadi di menit-menit akhir tepatnya ya kita. Oke. Itu padahal hat-trick loh Asensio tadi kalau misalnya dia yang nerima bolanya. Atau offset ya tadi kalau Asensio? Enggak sih kayaknya. Otavio. Dan itu dia full time whistle. Yes. Mantap. Ya ini tadi Mbappe tendangannya. Wah, ditepis sedikit itu, ditepis cuman
Untung aja masih bisa masuk ke gawang ya. Jadi bener kan, Asensio 9,6 tuh. Ya kita punya cukup banyak sekali peluang nih. 19 shot. Kemudian 13 on target dan wah gila. Banyak banget. Oke, rating tertinggi tentunya Marco Asensio bukan 8 sih, 9,6. Mbappe 88, Neymar tinggi banget juga ini 9,4. Paul Pogba, Casemiro, gelandang kita oke mantap semua sih. Oke semua 90-an dia. Waduh, belum ada skor nih sayangnya Atletico Madrid. Saya pengen ngeliat dia vs Granada dia menang apa gimana nih. Oke, nah itu kan kita udah di posisi kedua nih karena udah bertambah 3 poin tadi kan. Jadi kita resmi menyalip Barcelona walaupun masih poinnya masih ketat banget, pasti sama, beda goal different doang. Kita selisih 1 poin dari Valencia, ini bisa lah kita salib Valencia, apalagi next match ini kita bakal berhadapan dengan Valencia. Jadi peluang yang sangat kita tunggu-tunggu nih, sangat dinanti-nanti nih, semoga bisa sih ya. Semoga kesempatan emas kita ini untuk naik ke posisi pertama. Oke, kita cek dulu beritanya hari ini. Oh, Sevilla menang 2-1 atas Alaves. Oke. Ya, kita cek top score masih sama, pastinya nggak ada yang berubah ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Next episode kita langsung gas melawan Valencia. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.